Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Rafiq, guru kimia dari SMA Negeri 1 Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Pada seri pembahasan soal kimia kali ini, kita akan bahas soal-soal penurunan tekanan uap jenuh larutan non-elektrolit. Langsung saja kita ke soal penurunan tekanan uap jenuh larutan non-elektrolit. Kita lihat pada soal yang pertama ini, jika tekanan uap jenuh air pada suhu 29 derajat Celcius adalah 27 mm Hg, maka tekanan uap jenuh larutan 30 gram urea MR60 dalam 81 gram air pada suhu tersebut A 4,6, B 6,7, C 11,3, D 24,3, dan E 36,2. Pertanyaan dari soal di atas adalah tentang berapa besar tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan berdasarkan hukum Raoult adalah P sama dengan hasil kali dari P0 dikali dengan X pelarut atau fraksi mol dari pelarut. Nah, sementara itu harga X pelarut itu tidak lain adalah mol zat pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Sebagai data tambahan bahwa mol zat terlarut atau NT, mol zat terlarut, tidak lain adalah gram dibagi mR. Gramnya untuk zat terlarut adalah urea. Berarti 30 gram dibagi 60 sama dengan 0,5 mol. Sementara mol pelarut dalam hal ini adalah mol air, itu juga sama dengan gram dari air dibagi dengan mR air. Gram dari airnya adalah 81 gram dibagi 18. Berarti sama dengan 4,5 mol. Kita lanjutkan pada perhitungan tekanan uap larutan. Berarti harga P0 nya kita sudah ada, yaitu senilai 27 mmHg dikali N pelarutnya sudah ada, yaitu 4,5. Kemudian N terlarutnya adalah 0,5 ditambah 4,5. Berarti sama dengan 27 dikali 4,5 per 5. Berarti hasilnya sama dengan 24,3 milimol Hg. Milimeter Hg. Ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Pada soal yang kedua, yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Berarti delta P. Delta P sama dengan hasil kali dari P0 dikalikan dengan harga dari fraksi mol zat terlarut. P0 fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut
ditambah mol zat pelarut. Kita lanjutkan lagi, berarti harga dari N terlarutnya adalah sebagai berikut. N terlarut sama dengan gram terlarut dibagi dengan MR terlarut. Gram terlarutnya adalah glukosa, yaitu 36 gram dibagi dengan MR dari glukosa, yaitu 180. Berarti sama dengan 0,2 mol. Kemudian N pelarutnya itu sama dengan 500 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 27,78 mol. Kita lanjutkan ke penurunan tekanan uap, berarti harga P0-nya itu adalah 23,76 dikali N terlarutnya 0,2, N terlarutnya lagi 0,2 ditambah 27,78. Jadi sama dengan 23,76 dikali 0,2 dibagi 27,98. Berarti hasilnya adalah 0,17 mm Hg. Berarti penurunan tekanan uap jenuhnya sangat kecil, yaitu 0,17 mm Hg. Sekarang kita menginjak ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah sebagai berikut. Tekanan uap jenuh bensin pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 100 mm Hg. Sebanyak X gram kamper, MR-nya 152, dilarutkan dalam 312 gram bensin. Jika tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut 98 mm Hg, berapakah nilai X? X adalah gram dari zat terlarut. Dalam hari ini, zat terlarutnya adalah kamper dan pelarutnya adalah benzen. Jadi kita mulai hitung bahwa harga P itu sama dengan P0 dikali dengan X pelarut. Dan P sama dengan P0 N pelarut dibagi N terlarut ditambah dengan N pelarut. Nah, kita sudah dapat menghitung bahwa N pelarut itu sama dengan 312 gram dibagi 78. Ini sama dengan 4 mol. Sementara N terlarutnya itu adalah X gram dibagi dengan 152. Berarti harga X itu tidak lain adalah N terlarut dikali dengan 152. Kembali ke harga tekanan uap larutan. Tekanan uap larutannya adalah 98. Sementara harga P0-nya 100. Berarti kita lengkapi N pelarutnya adalah 4. N terlarutnya kita belum dapatkan.
yang kita cari, tambah N larutnya adalah 4. Berarti ini sama saja dengan 98 sama dengan 100 kali 4, 400 dibagi N terlarut ditambah 4. Berdasarkan aturan perkalian silang, maka diperoleh 98 dikali N terlarut ditambah 4 kali 98, ini nilainya 392 sama dengan 400. Berarti 98 N terlarut itu sama dengan 400 dikurangi 392. Berarti sama dengan 8. Maka N terlarut sama dengan 8/98. Maka sama dengan 0,0816 mol. Nah, seperti yang ada di sebelah kiri, bahwa harga X adalah mol dikali MR-nya. Berarti gram terlarut atau X itu sama dengan gram terlarut. Maka gram terlarut sama dengan mol dari terlarut dikali dengan MR-nya. Nah, berarti molnya sudah ada dari mol terlarut, yaitu 0,0816 dikali 152. Maka hasilnya adalah 12,4 gram. Nah, demikianlah beberapa contoh soal tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan untuk larutan elektrolit. Kita akan jumpa lagi dengan beberapa pembahasan soal-soal kimia di subpokok bahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.